Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tentu Anda dan saya serta kita semua pernah mengalami kegalauan, kebingungan, dan keputusasaan. Tetapi jangan kita seperti orang yang beriman tetapi tidak mengenal siapa Tuhannya. Hendaknya kita sebagai orang beriman menjadikan Tuhan andalan hidup kita di dalam setiap pekerjaan, usaha, serta proses yang hendak kita lalui. Lakukanlah semuanya itu di dalam keikhlasan, ketulusan, dan membiarkan Tuhan mengerjakan apa yang terbaik menurut kehendaknya di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau selalu berkenan memberikan pengampunan bagi siapa saja yang memohon kepadamu. Semoga kami tak pernah jemu mengetuk pintu belas kasih-Mu, agar kami senantiasa mendapatkan kelegaan dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari tambahan Ester, kita diajak untuk senantiasa tidak ragu menjadikan Tuhan yang kita imani sebagai pertolongan pertama kita dan yang utama di dalam persiarahan hidup kita. Itulah yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Hendaknya kita tidak menduakan Tuhan yang kita sembah. Suatu tradisi yang baik yang patut untuk Anda dan saya serta kita semua teruskan. Ketika iman tidak hanya dibungkus dalam rangkaian kata, tetapi diberikan serta ditunjukkan di dalam tindakan nyata kita, semuanya sungguh akan menjadi berkat, menghasilkan buah, dan membuat iman penerus kita menjadi kuat dan memiliki pendirian yang kuat. Keteladanan iman akan berbicara banyak daripada rangkaian kata-kata yang membentuk puisi dan indah didengarkan, tetapi seringkali tidak menjadi indah karena kehilangan maknanya, karena hanya sebatas kumpulan kata. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari Ester pula Anda dan saya serta kita semua diajak bagaimana kita berdoa dengan tepat dan benar, tidak mengatur Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan menggunakan kita, berkarya di dalam diri kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jika kita takut dan khawatir karena pandemi yang tidak pernah usai sepertinya kita juga kehilangan harapan. Tetapi jangan sampai kita akhirnya menyalahkan Tuhan dan mulai mengatur Tuhan. Mintalah keberanian, mintalah keteguhan agar Anda dan saya serta kita semua dimampukan untuk menapaki persiaran hidup kita di dalam menjalani pandemi COVID-19 tanpa harus membiarkan diri kita sakit karena digerus oleh ketakutan yang mulai mengendalikan hidup kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam Injil suci Matius pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diajak oleh Yesus, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Tetapi seringkali ketika kita berada di dalam penderitaan, berada di dalam situasi sulit, yang kita lakukan justru mencari siapa yang bisa disalahkan. Bahkan seringkali kita menggerutu, mengeluhkan kelemahan-kelemahan yang kita miliki, bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau menciptakan saya sedemikian? Mengapa Tuhan badan saya pendek? Mengapa Tuhan badan saya terlalu tinggi? Mengapa Tuhan badan saya terlalu kurus dan gemuk? Kita mulai mencari-cari alasan untuk melakukan sebuah pembenaran. Tetapi kita tidak pernah meminta kepada Tuhan agar ditunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Seringkali juga kita belum mencari, sudah komplain, sudah mengkritik, sudah menuntut, sudah melakukan ini dan itu. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Setiap orang yang meminta akan mendapat. Setiap orang yang mau berusaha mencari, tidak mengeluh, melakukannya dengan setia, melakukannya dengan ketaatan, ia akan mendapatkannya. Dan barang siapa dengan rendah hati mengetuk pintu Tuhan, mengetuk hati Tuhan dengan berdoa yang tanpa pamrih, yang dalam ketulusan, membiarkan rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita, percayalah, pada saat itu juga mukjizat sungguh nyata dan hadir di dalam hidup Anda, saya, serta kita semua, ketika kita berdoa di dalam ketulusan dan keikhlasan. Bukan justru di dalam doa kita mengatur Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk hidup kita. Tugas kita orang beriman mencari, berusaha, meminta ketika kita takut, ketika kita putus asa, ketika kita tidak tahu melangkah. Mintalah kepada Tuhan agar ditunjukkan langkah mana yang Tuhan kehendaki di dalam persiaran hidup kita. Dan yang terakhir, seringkali kita menyalahkan sesama kita. Seringkali kita menuduh mengapa orang ini tidak melakukan sesuatu yang baik kepada kita, padahal kita sudah perhatian, padahal kita sudah menolong, padahal kita sudah memberikan segala sesuatunya kepadanya. Tetapi mungkin saat kita berkomunikasi, saat kita menolong, bukannya mengangkat derajat, tetapi menjatuhkan martabat serta derajat yang kita tolong. Wajar mereka tidak mengingat, bahkan mungkin mereka membenci kita. Maka betullah apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam kalimat terakhir dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Kita menuntut orang lain untuk memperlakukan baik kepada kita. Tetapi seringkali karena kita punya uang, karena kita punya kuasa, karena kita dimampukan untuk menolong, tetapi kita gunakan kemampuan-kemampuan ini justru untuk menunjukkan sikap arogan kita. Sikap bahwa segala sesuatunya terjadi, tertolong karena ada saya. Maka hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak menjadikan diri berkat dengan menolong sesama, dengan memperlakukan sesama kita dengan hormat sebagai bentuk dan pelaksanaan yang menjadi seruan dari keuskupan kita. Penghormatan akan martabat sesama. Penghormatan tidak melulu soal pertolongan, tetapi sikap hormat dan menghargai martabat seseorang serta usaha dari sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam persiaran hidup kita.
Tetapi bukan berarti kita meniadakan hidup doa di dalam perjalanan persiarahan hidup. Doa tetap menjadi sesuatu yang penting. Doa hendaknya senantiasa kita lakukan sebelum dan sesudah aktivitas pekerjaan kita dan juga kegiatan kita. Melibatkan Tuhan bukanlah sesuatu kerugian besar, tetapi keuntungan yang luar biasa, karena di dalam Tuhanlah segala sesuatunya akan menjadi baik adanya ketika kita mau berproses dan melakukannya di dalam kejujuran, ketulusan, dan tanpa pamrih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.